Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, saya Bidan Ananda yang sedang bertugas pada si pagi ini. Ibu, dengan Ibu siapa? Saya Ibu Arna Sofi, Tanggal lahirnya Bu? 15 Februari. Alhamdulillah cocok dengan rekam medis ya Ibu. Ibu, ini nanti saya akan melakukan KIE mengenai pijat bayi. Nah, untuk prosedurnya nanti saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pijat bayi. Untuk waktunya sendiri, saya membutuhkan waktu kurang lebih 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan dulu Ibu? Tidak. Baik Bu, Ibu silakan duduk dengan nyaman agar Ibu dapat menerima informasi dengan baik. Untuk yang selanjutnya, Ibu jangan khawatir karena keamanan Ibu terjaga. Nah, untuk medianya kita menggunakan leaflet pijat bayi. Bagaimana Ibu? Iya. Baik, kita mulai KIE pada pagi hari ini dengan baca basmalah ya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat pijat bayi. Nah, yang pertama, pada bayi baru lahir atau bayi berumur kurang dari 2 bulan itu membutuhkan sentuhan yang ringan. Kemudian pada bayi berumur usianya lebih dari 2 bulan itu bayi membutuhkan pijatan yang lebih bervariasi. Untuk yang kedua, itu dapat memberikan stimulasi perkembangan pada bayi ibu. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan bonding attachment antara ibu dan juga bayi ibu. Kemudian yang keempat, dapat memperbaiki sistem pencernaan pada bayi ibu. Selanjutnya, ketika bayi dilakukan pijatan, bayi akan merasakan lebih rileks sehingga bayi akan tidur lebih nyenyak lagi dan lebih nyaman. Nah, untuk yang selanjutnya, saat melakukan pijat bayi, Ibu juga harus mempersiapkan alat dan bahan ya Bu dalam melakukan kegiatan bayi. Iya. Untuk alat dan bahannya, Ibu harus menyiapkan alas. Alasnya yang lembut ya Ibu, seperti selimut. Atau Ibu juga bisa melakukan pijat bayi di atas kasur. Yang kedua, Ibu juga harus menyiapkan baby oil atau body lotion atau minyak telon agar saat dilakukan pijatan bayi akan merasa lebih nyaman lagi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah pijat bayi ya Ibu. Langkah-langkah yang pertama, Ibu dapat memulai pijat bayi pada pijatan kepala pada daerah muka. Nah, pada daerah muka ini Ibu dapat melakukan pijatan pada daerah dahi. Nah, pada dahi Ibu dapat meletakkan jari-jari Ibu pada pertengahan dahi bayi. Kemudian lakukan gerakan ke samping kanan kiri, tekan secara lembut seperti menyetrika dahi atau seperti membuka buku ya Bu. Nah, kemudian setelah sampai di sini gerakan tangan Ibu turun ke bawah ke daerah pelipis. Kemudian gerakan masuk ke dalam pada bawah mata ke arah pipi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pijatan pada alis. Pijatan pada alis ini Ibu dapat menggunakan kedua ibu jari Ibu, di mana letakkan kedua ibu jari Ibu pada pertengahan alis di sini ya Ibu. Kemudian dengan gerakan secara lembut, tekan secara lembut, gerakan ke samping kanan kiri seperti seolah-olah sedang menyetrika alis. Untuk yang selanjutnya adalah pijatan pada hidung. Pijatan pada hidung, Ibu juga dapat melakukan dengan kedua ibu jari Ibu. Kedua ibu jari Ibu letakkan pada pertengahan alis. Kemudian lakukan turun ke bawah melalui tepi hidung. Selanjutnya gerakan ke samping atas ke arah pipi dengan menggunakan ibu jari ya Ibu, tekan secara lembut. Seolah-olah membuat bayi tersenyum. Itu gerakan senyum pertama. Yang selanjutnya adalah pijatan mulut bagian atas. Jadi di sini dengan menggunakan kedua ibu jari Ibu, letakkan kedua ibu jari Ibu pada di bawah sekat hidung. Di sini ya Bu, mulainya. Kemudian gerakan ke samping kanan kiri, tekan secara lembut ke arah atas pada arah pipi, seolah-olah membuat bayi tersenyum yang kedua. Selanjutnya adalah gerakan pijatan bayi mulut bagian bawah. Nah, pada bagian bawah ini Ibu meletakkan kedua ibu jari Ibu pada pertengahan dagu. Nah, pada pertengahan dagu ini kedua jari Ibu memulainya pijatan, kemudian gerakan ke samping kanan kiri, tekan secara lembut ke atas, arahnya ke atas ke arah pipi, seolah-olah membuat bayi tersenyum yang ketiga. Nah, yang selanjutnya adalah pijatan lingkaran pada rahang. Pijatan lingkaran pada rahang ini buatlah pijatan kecil pada daerah rahang bayi. Jadi di daerah sini ya Ibu, akan pijatan lingkaran melingkar kecil-kecil kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah
melakukan pijatan pada belakang telinga. Pijatan pada belakang telinga ini menggunakan ujung-ujung jari ibu. Kemudian ujung-ujung jari ibu bergerak tekan secara lembut ke arah bawah, ke arah pertengahan dagu, di bawah dagu. Jadi nanti ketemunya di sini ya ibu, Ya. kan secara lembut. Baik, bagaimana ibu? Itu tadi pijatan yang dilakukan pada daerah muka. Ada yang perlu ditanyakan dulu? Sepertinya tidak. Baik, selanjutnya adalah pijatan pada kaki bayi. Nah, pijatan pada kaki bayi ini yang pertama ibu bisa melakukan gerakan perahan Indian. Pada gerakan perahan Indian ini ibu bisa pegang kaki bayi dengan menggunakan kedua telapak tangan ibu, kemudian seperti memegang pemukul softball. Kemudian setelah dipegang pada ujung pangkal paha, lakukan gerakan turun ke bawah mulai dari ujung pangkal paha sampai ke pergelangan kaki bayi dengan menggunakan telapak tangan secara bergantian. Jadi seperti memerah susu itu ya ibu. Oh. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pijatan peras dan putar pada kaki bayi. Nah, gerakan peras dan putar pada kaki bayi ini pegang ujung pangkal paha bayi dengan menggunakan telapak tangan ibu, lakukan gerakan peras dan putar secara bersamaan. Jadi seperti ini ya ibu. Kemudian adalah pijatan pada telapak kaki bayi. Nah, pada telapak kaki bayi ini ibu bisa menggunakan kedua ibu jari ibu untuk melakukan pijatan. Nah, dari arah tumit ke arah jari-jari kaki bayi, ibu melakukan pijatan secara lembut ya ibu. Baik, untuk yang selanjutnya adalah pijatan tarikan pada jari-jari kaki bayi. Pijatan pada jari-jari kaki bayi ini, ibu bisa melakukan pijatan satu persatu jari-jari kaki bayi, kemudian gerakan memutar menjauhi telapak kaki bayi, kemudian diakhiri dengan tarikan lembut penuh dengan kasih sayang pada ujung-ujung jari kaki bayi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gerakan perenggangan. Gerakan perenggangan ini ibu bisa menggunakan sisi jari telunjuk. Dimulai dari pijatan telapak kaki dari batasan jari-jari ke arah tumit. Kemudian ulangi lagi dari pembatasan jari-jari ke arah tumit. Nah, kemudian jari-jari tangan yang lain itu melakukan perenggangan pada daerah punggung bayi. Dengan kemudian pada daerah punggung bayi itu dari pangkal sampai ke arah tumit. Nah, kemudian adalah pijatan titik tekan. Pijatan titik tekan ini ibu bisa melakukan dengan menggunakan kedua ibu jari ibu untuk melakukan pijatan di seluruh permukaan telapak kaki bayi dari arah tumit ke arah jari-jari kaki bayi. Nah, selanjutnya yaitu pijatan pada punggung kaki bayi. Pada pijatan punggung kaki bayi ini, ibu bisa melakukan pijatan dengan menggunakan kedua ibu jari ibu, kemudian usap secara lembut punggung kaki bayi dari pergelangan kaki bayi sampai ke jari-jari kaki bayi. Nah, yang selanjutnya adalah putar dan peras pada pergelangan kaki bayi dengan menggunakan ibu jari dan juga jari-jari yang lain. Gerakan putar dan peras pada pergelangan kaki bayi diputar secara lembut ya ibu. Nah, yang selanjutnya adalah perahan Swedia. Pada perahan Swedia ini ibu dapat menggunakan kedua telapak tangan ibu secara bergantian memulai pijatan dari pergelangan kaki bayi ke arah ujung pangkal paha. Jadi seperti perahan Indian, tetapi mulainya dari pergelangan kaki bayi ya ibu. Ya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah gerakan menggulung. Nah, pada gerakan menggulung ini, ibu dapat menggunakan telapak tangan ibu, kemudian letakkan pada ujung pangkal paha, kemudian lakukan gerakan menggulung mulai dari ujung pangkal paha bayi sampai ke pergelangan kaki bayi. Dilakukan gerakan menggulung-gulung itu ya ibu. Terus kemudian pijatan kaki bayi ini dapat diakhiri dengan cara rapatkan kedua kaki bayi yang telah dipijat tadi, kemudian letakkan telapak tangan ibu pada pantat dan juga pada ujung pangkal paha. Kemudian lakukan usapan secara lembut mulai dari ujung pangkal paha sampai ke pergelangan kaki bayi. Nah, itu tadi pijatan pada kaki bayi. Apakah ada yang kurang dimengerti, Bu? Sudah mengerti. Baik, selanjutnya kita pijatan pada tangan bayi ya ibu. Nah, pijatan pada tangan bayi ini ibu bisa melakukan pijatan mulai dari ketiak.
Nah, pada daerah ketiak ini, ibu bisa melakukan gerakan ke atas ke bawah di daerah permukaan ketiak. Nah, tetapi pada pijatan ketiak ini ibu perlu ingat, apabila ketiak bayi ada pembesaran kelenjar, itu ibu tidak boleh melakukan pijatan pada ketiak ya ibu. Baik, yang selanjutnya adalah perahan Indian. Perahan Indian pada tangan bayi tidak jauh beda dengan perahan Indian pada kaki tadi. Nah, di mana tangan kanan berada di lengan atas bayi, kemudian tangan kiri berada di pergelangan tangan bayi. Seperti memegang pemukul softball ya, Bu. Ya. Nah, kemudian lakukan gerakan tangan kanan turun ke bawah, mulai dari lengan atas sampai ke pergelangan tangan bayi. Kemudian lakukan juga tangan kiri secara bergantian ya Ibu, seperti memerah susu. Nah, selanjutnya adalah peras dan putar tangan bayi dengan menggunakan telapak tangan secara bersamaan. Lakukan gerakan peras dan putar mulai dari ujung pangkal lengan atas bayi sampai ke pergelangan tangan bayi. Kemudian adalah pijatan membuka telapak tangan bayi. Nah, membuka telapak tangan bayi ini, ibu bisa menggunakan kedua ibu jari ibu, mulai dari pergelangan tangan, kemudian membuka telapak tangan bayi ke arah jari-jari bayi secara lembut ya ibu. Nah, kemudian tarikan lembut pada jari-jari tangan bayi. Nah, pijat satu persatu jari-jari tangan bayi, kemudian lakukan gerakan memutar. Kemudian apabila sudah dilakukan gerakan memutar semuanya pada jari-jari tangan bayi, ibu dapat mengakhiri dengan tarikan pada ujung-ujung jari tangan bayi secara lembut dan penuh dengan kasih sayang ya ibu. Ya. Nah, yang selanjutnya adalah pijatan pada punggung tangan bayi. Pijatan pada punggung tangan bayi ini, ibu bisa melakukan pijatan meletakkan punggung tangan bayi ini pada di antara telapak tangan ibu, kemudian lakukan gerakan usap punggung bayi dari pergelangan tangan bayi sampai ke arah jari-jari tangan bayi. Usap secara lembut ya Bu. Nah, yang selanjutnya ibu dapat melakukan gerakan peras dan putar pada pergelangan tangan. Nah, pada pergelangan tangan ini, ibu hanya menggunakan kedua ibu jari ibu dan juga menggunakan jari telunjuk. Lakukan gerakan peras dan putar secara lembut pada tangan bayi ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah perahan Swedia. Perahan Swedia ini juga tidak jauh beda dengan perahan Swedia pada kaki. Perahan Swedia ini ibu bisa menggunakan jari-jari ibu untuk melakukan gerakan perahan Swedia mulai dari pergelangan tangan sampai ke lengan atas bayi. Dilakukan secara bergantian ya ibu. Kemudian adalah gerakan menggulung. Gerakan menggulung ini letakkan kedua telapak tangan ibu pada lengan atas bayi. Kemudian lakukan gerakan menggulung mulai dari lengan atas sampai ke pergelangan tangan bayi. Nah, itu tadi pijatan pada tangan bayi. Apakah ada yang kurang dimengerti? Tidak. Baik, kalau sudah mengerti, kita lanjut ke pijatan berikutnya ya Ibu. Baik, untuk pijatan yang selanjutnya adalah pijatan pada dada dan juga perut bayi. Nah, pijatan pada dada ini ada dua pijatan. Yang pertama ada jantung besar dan yang kedua ada kupu-kupu. Pada jantung besar ini, ibu buat seolah-olah membuat gambar jantung dengan menggunakan telapak tangan ibu diletakkan pada pertengahan dada atau pada ulu hati. Kemudian lakukan gerakan ke atas di bawah leher, kemudian ke samping, ke tulang selangka, kemudian ke bawah seperti membuat jantung, kemudian kembali lagi ke ulu hati. Nah, itu tadi untuk pijatan jantung besar. Nah, untuk pijatan kupu-kupu, ibu dapat melakukan gerakan buatlah gambar diagonal seolah-olah seperti membuat kupu-kupu dengan cara telapak tangan ibu berada di pertengahan dada atau di ulu hati. Kemudian tangan kanan melakukan gerakan menyilang menuju ke bahu atas bayi, kemudian kembali lagi ke ulu hati. Begitu juga dengan telapak tangan kiri ibu. Dengan gerakan menyilang, lakukan ke arah ke atas pada bahu atas bayi, bahu kiri bayi. Nah, kemudian kembali lagi pada pertengahan dada. Nah, selanjutnya adalah
gerakan pijatan pada perut bayi. Pijatan perut pada bayi ini yang pertama adalah gerakan mengayuh sepeda. Nah, gerakan mengayuh sepeda ini ibu dapat melakukan dengan menggunakan kedua telapak tangan ibu secara bergantian. Jadi pada perut bayi bagian atas itu dilakukan pijatan seperti seolah-olah mengayuh pedal sepeda dengan cara gerakan telapak tangan secara bergantian, mulai dari perut atas bayi, lakukan gerakan turun ke bawah, dari atas ke bawah secara bergantian, secara lembut ya Bu. Nah, yang selanjutnya adalah gerakan mengayuh sepeda dengan mengangkat kaki. Nah, tangan kanan pada bagian ini, tangan kanan untuk mengangkat kaki bayi, kemudian tangan kiri melakukan pijatan mulai dari bagian atas perut bayi sampai ke pergelangan kaki bayi. Nah, yang selanjutnya adalah pijatan ibu jari ke samping. Nah, pijatan ibu jari ke samping ini dengan cara dengan menggunakan kedua ibu jari ibu diletakkan di samping kanan kiri tali pusat bayi. Nah, dengan menggunakan kedua ibu jari ibu, lakukan gerakan ke samping kanan kiri sampai ke tepi-tepi perut bayi kanan dan kiri. Nah, kemudian adalah gerakan bulan dan matahari. Pada gerakan bulan dan matahari ini dengan cara ibu bisa melakukan gerakan buatlah lingkaran seolah membuat searah jarum jam dengan menggunakan tangan kiri ibu. Kemudian lakukan gerakan mulai dari perut bayi kanan bagian bawah, kemudian ke atas, kemudian ke samping pada bagian perut bayi kiri atas, kemudian ke bawah, kemudian kembali lagi ke perut bayi bagian kanan yang bawah. Nah, selanjutnya ada seolah-olah seperti membuat matahari. Kemudian adalah pijatan pada perut seperti seolah-olah membuat bulan sabit, di mana tangan kanan ibu melakukan gerakan mulai dari kanan ke kiri seolah-olah membuat setengah lingkaran. Jadi seperti membuat bulan sabit. Nah, itu tadi harus dilakukan secara bersamaan ya Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah pijatan gerakan I love you. Nah, gerakan I love you ini yang pertama, pijatlah perut bayi mulai dari bagian kiri atas ke bawah dengan menggunakan telapak tangan kanan ibu, seolah-olah seperti membuat huruf I. Nah, kemudian yang kedua adalah pijatlah perut bayi seolah-olah seperti membuat huruf L terbalik. Nah, seperti seolah-olah membuat huruf L terbalik ini mulai dari bagian atas perut kanan, kemudian ke kiri, bagian atas perut kiri bayi, kemudian turun ke bawah pada bagian perut kiri bawah bayi. Nah, yang selanjutnya adalah pijatlah perut bayi seolah-olah membuat huruf U terbalik. Dengan menggunakan telapak tangan, lakukan gerakan mulai dari perut bawah bagian kanan bayi, kemudian ke atas, dari atas kanan, kemudian ke kiri perut bayi ibu, kemudian berakhir pada perut kiri bagian bawah bayi, seperti seolah-olah membuat U terbalik ya Ibu. Nah, itu tadi gerakan I love you. Kemudian ada gerakan gelembung atau jari jalan-jalan. Nah, jari jalan-jalan ini dengan menggunakan jari-jari ibu, lakukan gerakan pada perut bayi mulai dari tepi perut kanan sampai ke tepi perut kiri yang berguna untuk mengeluarkan udara yang ada di perut. Jadi lakukan secara lembut ya Ibu, seperti berjalan di atas perut dengan menggunakan jari-jari. Nah, itu tadi pijatan pada perut dan juga dada pada bayi. Bagaimana Ibu, ada yang kurang paham? Paham. Alhamdulillah. Kita lanjut ke langkah berikutnya ya Ibu, yaitu langkah pijatan pada punggung. Nah, pijatan pada punggung ini Ibu dapat melakukan pijatan yang pertama adalah maju mundur. Pada pijatan maju mundur ini Ibu dapat melakukan dengan menggunakan kedua telapak tangan pada pertengahan punggung. Nah, pada pertengahan punggung ini Ibu dapat melakukan gerakan maju mundur kanan dari ke arah leher, kemudian ke arah pantat, kemudian kembali lagi pada pertengahan punggung, kemudian kanan kiri juga ke arah bawah leher, kemudian ke arah
pantat bayi, kemudian ke pertengahan, dilakukan secara bergantian ya Ibu. Jadi seperti ini nanti. Nah, dilakukan secara lembut ya Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan menyetrika punggung atau seolah-olah seperti menyetrika punggung gitu aja Bu. Nah, nanti Ibu dapat meletakkan telapak tangan kiri Ibu pada bawah leher, kemudian telapak tangan Ibu pada pantat bayi. Nah, kemudian lakukan gerakan telapak tangan kiri Ibu ini melakukan gerakan turun ke bawah sehingga telapak tangan kiri Ibu bertemu telapak tangan Ibu di pantat. Nah, seolah-olah seperti menyetrika punggung. Jadi seperti ini ya Ibu. Lakukan usapan secara lembut. Kemudian adalah gerakan menyetrika punggung dengan mengangkat kaki, di mana tangan kanan yang ini tadi itu berada di pergelangan kaki bayi. Dan ulangi lagi gerakan menyetrika punggung tadi, kemudian dilanjutkan sampai ke pergelangan kaki bayi, maaf Bu. Pergelangan kaki bayi. Nah, itu jadi telapak tangan kiri Ibu itu akan bertemu telapak tangan pada pergelangan kaki bayi. Nah, selanjutnya adalah gerakan melingkar pada punggung. Nah, gerakan melingkar ini Ibu dapat melakukan gerakan lingkaran-lingkaran kecil pada daerah punggung, mulai dari bawah leher itu membuat lingkaran kecil, kemudian turun ke bawah, lingkarannya diperluas pada daerah pantat bayi. Nah, jadi membuat lingkaran mulai dari bawah leher yang kecil, kemudian diperluas di bagian pantat bayi. Lakukan gerakan tersebut secara berulang-ulang dan secara lembut ya Ibu, agar bayi merasa nyaman. Nah, kemudian selanjutnya adalah gerakan menggaruk punggung. Jadi seperti menggaruk punggung tetapi dengan lembut. Dengan menggunakan jari-jari Ibu, lakukan gerakan menggaruk punggung dari arah bawah leher bayi, kemudian memanjang ke arah pantat bayi. Nah, itu tadi hal-hal yang harus dilakukan pada pijatan punggung bayi. Apakah ada yang kurang dimengerti? Sudah mengerti. Baik, kalau sudah dimengerti, Ibu itu tadi langkah pijatan pada bayi Ibu. Nah, lakukan pijatan secara lembut dan jangan lupa menggunakan baby oil atau body lotion atau juga minyak telon agar saat melakukan pijatan bayi juga akan merasa lebih nyaman. Nah, kemudian adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat Ibu melakukan pijat bayi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan saat Ibu melakukan pijat bayi itu yang pertama, semisal Ibu menggunakan perhiasan, jangan sampai perhiasan Ibu itu sampai merusak kulit bayi. Jadi jangan sampai menggores kulit bayi. Dan apabila kuku jari Ibu itu panjang, sebaiknya saat melakukan pijat bayi jangan panjang ya Ibu, agar tidak menimbulkan goresan pada kulit bayi. Nah, selanjutnya saat melakukan kulit bayi, Ibu juga harus memperhatikan suhu ruangan agar bayi tetap nyaman. Pertahankan suhu ruangan tetap hangat ya Ibu, agar bayi tidak kedinginan. Nah, yang selanjutnya adalah pastikan saat akan melakukan pijat bayi sudah makan atau minum ASI ya Ibu. Jadi bayi dalam keadaan kenyang. Nah, yang selanjutnya adalah Ibu harus memastikan pijatan yang disukai pada bayi sehingga Ibu dapat melakukan pijatan itu secara berulang-ulang dan bayi akan merasa senang. Nah, selanjutnya adalah Ibu juga harus menyediakan waktu kurang lebih selama 15 menit untuk melakukan pijat bayi itu tanpa diganggu dengan siapapun. Jadi Ibu dan bayi hanya berdua untuk menghabiskan waktu pijatan bayi, sehingga Ibu juga dapat meningkatkan bonding attachment Ibu dan bayi. Dalam melakukan pijat bayi, Ibu juga harus mengajak bayi bicara agar dapat meningkatkan bonding attachment antara Ibu dan juga bayi. Nah, itu tadi hal-hal yang berkaitan mengenai pijat bayi. Apakah Ibu sudah jelas? Sudah. Ada yang perlu ditanyakan dulu Ibu? Sepertinya tidak. Baik, jika tidak, coba Ibu jelaskan tadi bahan, alat, dan bahan yang harus disiapkan saat akan melakukan kegiatan bayi. Alatnya itu yang pertama alasnya kalau bisa yang lembut. Nah, kalau bahannya itu kalau bisa
pakai body lotion atau baby oil atau pakai minyak telon. Ya, alhamdulillah berarti ibu sudah lebih paham lagi. Nah, live flat ini nanti ibu bisa bawa pulang sehingga ibu bisa melakukan pijat bayi. Apabila nanti ibu lupa, ibu dapat membuka live flat kembali. Ibu dapat mempelajarinya kembali. Nah, itu tadi hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan pijat bayi ya ibu. Nah, untuk kemudian untuk kunjungan ulang sudah saya tuliskan di buku KIA ibu. Jadi ibu silakan berkunjung pada tanggal yang sudah saya tuliskan. Apakah ibu bersedia? Ya, bersama. Alhamdulillah baik. Kalau begitu kita akhiri KIE pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah ya ibu. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.